setiap sesuatu yang gaib kita harus percaya, karena dalam surat Al-Baqarah sebenarnya di situ memang harus melibatkan banyak tokoh agama. Kita berdoa bersama-sama di situ. Ya. Sebenarnya bukan cuma selesai, awalnya pun harus ada yang seperti Pak Ustadz bilang. Melakukan wawancara terkait dengan jembatan interchange yang ada di Kota Manado, tepatnya di Jalan Ring Road yang berbatasan langsung antara Kota Manado dengan Minahasa Utara. Karena kita ketahui di tempat itu ada sesuatu yang kurang baik, tapi dalam pikiran kita itu mungkin tidak baik, tapi di saat kita ingin melakukan hal-hal baik dan kita tanyakan kepada narasumber yang ada saat ini dengan Pak Kasman atau Pak Ustaz Kaslan dan Pak Suho Feriloho. Jadi kedua ini memiliki latar belakang yang berbeda, namun tujuan yang baik atau tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya di sana, apa yang harus dilakukan dan seperti apa sebenarnya. Karena kami atau saya pribadi sebagai muslim itu sangat percaya namanya hal-hal gaib, dan tentunya di lintas agama pun itu akan mengetahui ataupun percaya dengan hal demikian. Mungkin dari Pak Ustadz Kaslan bisa sedikit yang Bapak tahu, karena kan di sana sudah beberapa kali terjadi aksi bunuh diri atau bundir Pak ya, kita singkat saja dengan bundir supaya tidak terlalu menegangkan. Di sana sudah ada kasus, ada 5 itu kalau saya nggak salah, 3 diantaranya sudah meninggal dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya melihat dari kacamata muslim, kacamata seorang Islam, bahwa setiap sesuatu yang gaib kita harus percaya, karena dalam surat Al-Baqarah disampaikan innal ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Siapa yang tidak percaya, kita harus percaya kepada yang gaib. Nah, di sana kalau saya lihat dari sisi pandangan saya, karena saya juga pernah melihat sesuatu yang di balik gaib itu ada sesuatu ruang yang ada di sana. Ini sebelumnya saya menceritakan pernah di jembatan itu. Selesai jembatan itu, saya pernah diundang. Waktu itu hari raya Idul Adha. Bosnya itu waktu selesai jembatan mereka mengadakan syukuran, tapi tidak berkenaan dengan jembatan. Saya tanya, ini kambing dipotong ini untuk apa? Kata bosnya, Pak Haji yang orang Makassar itu, yang pemborongnya itu, saya bikin syukuran untuk jembatan tapi dipotong di sini berkenaan dengan hari raya kurban. Ya, saya langsung bantah, kalau kita mau bikin syukuran untuk jembatan itu seharusnya di sana. Karena sesuatu kita masuk di kampung orang, di gapura orang atau di pintu gerbang orang itu kita harus salam minimal, karena ada sesuatu yang kita bikin, jelas gaib juga akan ada di situ. Saya dibantah, tapi niat saya kalau memang dipotong di rumah di kontrakannya itu, saya niatnya cuma untuk korban. Tapi kalau untuk gembar-gembor yang saat ini yang kita lihat dengan kepala mata kita sendiri, bahwa sudah berapa orang korban kecelakaan di situ. Bahkan kemarin saya lihat di media sosial ada yang hampir blunder lagi, katanya ada yang mengajak. Nah, di sisi pandangan saya melihat ada sesuatu di tempat itu, tapi kita tidak bisa untuk kita tanamkan dalam hati kita. Nah, bagaimana kita harus mengeluarkan atau kita harus menjaga kita tidak terpengaruh ke dalam dunia lain itu. Nah, pertama kita yakinkan hati kita untuk Allah. Kita harus perkuat keimanan kita. Nah, dari segi penglihatan saya di situ agak ada satu ruang yang Allah alam bisawab. Dia kayak dari dunia lain yang biasa mengajak itu. Dia kayak makhluk, kalau kita gambarkannya agak seram juga. Tapi inilah yang mungkin orang yang kayak patah hati, ada masalah-masalah pribadi yang mungkin tidak sanggup dia untuk pikirkan, maka kontaklah dengan barang ini. Maka
itulah mungkin untuk pembukaan dari saya. Oke. Kalau dari Pak Suhu Ferilo sendiri melihat sudah beberapa hal yang terjadi, karena mungkin Pak ya di sana itu mungkin jalan kita selama ini berliku-liku, sehingga adanya jembatan itu tiba-tiba diluruskan. Apakah mereka merasa terganggu karena melihat dari pandangan Pak Ustadz Aslan itu ada sesuatu yang bagaimana ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi itu bisa dirasakan oleh keyakinan masing-masing. Itu kalau menurut pandangan Bapak seperti apa itu Pak Suhu? Jadi Pak Suhu Ferilo ini merupakan pakar di dunia astral, dan beliau cukup memahami, walaupun tidak terlalu banyak, tapi Bapak ini selalu merendahkan diri tapi sebenarnya banyak dia katanya. Pak, mungkin Pak Ferilo bisa dijelaskan sedikit terkait dengan pandangan Bapak di sana seperti apa dan apa yang harus dilakukan supaya jangan sampai ada yang takut, Pak. Kita bukan menakut-nakuti di sini, tapi lebih bagus kita terus terang dan apa yang harus dilakukan, dan mungkin ada saran dari pemerintah atau yang bisa diterima supaya bisa melakukan, supaya bisa menghindari, Pak. Seperti itu tujuan kami di sini podcast seperti itu. Ya, salam kewajiban Pak Ustadz. Jadi memang seperti yang sudah dikatakan Pak Ustadz tadi, itu sudah benar bahwa pada saat mereka selesai membangun satu tempat itu diadakan syukuran, tapi mungkin belum tepat sasaran. Karena pengerjaan di situ memang itu bongkar total, itu merubah alam sekitar yang ada di situ kan. Betul. Dari alam yang memang asri diperuntukkan untuk alih fungsi. Sebenarnya di situ memang harus melibatkan banyak tokoh agama. Kita berdoa bersama-sama di situ. Sebenarnya bukan cuma selesai, awalnya harus ada yang seperti Pak Ustadz bilang, mau mengerjakan sesuatu kita semua harus izin, harus permisi, karena di situ mereka udah ada sejak lama, udah di situ. Jangan kita langsung, memang zaman modern kebanyakan orang sekarang kan